Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, as usual, sebelum tidur saya mengambil satu tema yang menarik untuk dibahas ya. Sorry ada feedback sedikit. Dan ini adalah hal yang luar biasa informasinya, walaupun saya sendiri seperti komitmen saya nggak suka dengan adu mengadu dan lain sebagainya, tetapi ya tentu ini hak yang mengadukan. Yaitu ternyata ada hukuman terhadap Sylvester Matutina yang selama ini kita tahu sangat vokal membela Presiden Jokowi dalam kasus ijazah palsu, dan ternyata yang bersangkutan ada vonis yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrah dari Mahkamah Agung pada tahun 2019 yang menghukum yang bersangkutan dengan hukuman penjara selama 1,6 bulan dan hukuman 1,6 tahun ya, atau 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan, dan hukuman tersebut Sobat RH sekalian belum pernah dijalani oleh Sylvester Matutina, sehingga Husnuddin dan kawan-kawan, Petrus Celestinus dan kawan-kawan kemudian berinisiatif hari ini ya, nanti siang itu untuk menghubungi atau menggeruduk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempermasalahkan atau untuk mendorong eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Apa persoalannya saudara sekalian? Ini ya, putusannya bisa dibacakan sebagai berikut ya. Jadi ini ada dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian ternyata sudah tahun 2019, cukup lama juga, di mana putusan ini diambil dalam sidang di Mahkamah Agung pada 2019, tetapi sepertinya belum pernah dieksekusi. Apa putusannya? Gini ya, putusannya terhadap pasal 311 KUHP. Jadi pasal 311 KUHP ini juga termasuk yang diadukan oleh Jokowi, yaitu soal fitnah ya. Jadi pasal ini soal fitnah, dan kemudian ancaman hukumannya 1,5 tahun penjara, dan Sylvester Matutina kemudian dihukum dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Itu persoalannya ya Sobat RH sekalian. Dan kalau kita lihat isi pasal 311 KUHP itu adalah sebagai berikut ya. Tindak pidana fitnah diatur dalam pasal 311 KUHP lama yang saat ini artikel ini masih berlaku yang berbunyi ya. Jadi nanti akan ada KUHP baru ya. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 3 dapat dijatuhkan. Tapi intinya adalah ancaman hukumannya 4 tahun. Unsur-unsur tindak pidana fitnah dalam pasal 311 ayat 1 KUHP adalah 1. Seseorang dalam kurung pelaku, 2. Pelaku melakukan kejahatan pencemaran secara lisan atau pencemaran tertulis. Pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, pelaku tidak membuktikannya, dan tuduhan itu diketahuinya tidak benar. Kemudian pada dasarnya delik fitnah dalam pasal 311 KUHP merupakan delik kelanjutan dari delik pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Penjelasan selengkapnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dapat Anda baca pada artikel bunyi pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ini ada di hukum online ya. Apa masalah yang mendera atau yang dikenakan kepada Sylvester? Ini kita lihat ya.
putusan nomor 287 Kapit 2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa telah memutus perkara terdakwa. Nama Sylvester Matutina, tempat tanggal lahir ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, umur tanggal lahir 46 tahun 19 Juni 1971 ya. Kemudian karena ini tahun ini ya, tahun 2017 kejadiannya. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kepala Gading E71 Cinere Depok, Perumahan Lembah Cinere Depok, agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Kemudian terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pertama, pasal 311 ayat 1 KUHP, atau kedua, pasal 310 ayat 1 KUHP. 310 itu tentang pencemaran nama baik ya. Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut, menyatakan terdakwa Sylvester Matutina bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sylvester Matutina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara, menyatakan barang bukti berupa 1 keping DVD dan seterusnya ya. Saya kira nggak perlu dibacakan. Terlampir dalam berkas perkara ya. Kemudian menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sylvester Matutina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah. Kemudian 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sylvester Matutina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Ini 1 tahun ya. Kemudian memerintahkan barang bukti berupa 1 keping DVD dan seterusnya terampil dalam bekas perkara ya. Kemudian membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PIT dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PIT dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut. Mungkin tanggal 30 Juli ya. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500. Membaca akta permohonan kasasi nomor 50, akta dan seterusnya PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Membaca akta permohonan kasasi nomor 50 dan seterusnya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Membaca memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dan terdakwa tersebut sebagai pemohon kasasi 1 yang diterima di kepanitraan PN Jaksel pada tanggal 17 Desember 2018. Membaca memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai pemohon kasasi 2 yang diterima di kepanitraan PN Jaksel pada tanggal 19 Desember 2018. Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan, menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 November 2018 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2018.
Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Ya. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI telah diberitahu kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2018 dan penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi penuntut umum secara formal dapat diterima. Jadi sama-sama mengajukan kasasi ya, baik Sylvester maupun penuntut umumnya. Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi 1 terdakwa dalam garis miring terdakwa dan pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa dan pemohon kasasi 2 penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut. Ya, pendapat Mahkamah Agung ini ya. Terhadap alasan kasasi pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judeks Faksi tidak salah menerapkan hukum. Judeks Faksi telah mengadili perkara aku sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 di depan gedung Baharkam Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Kita Semua Bersaudara dengan pimpinan Saudara Yeri Tawaluyan, bahwa kemudian terdakwa melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara dan menyampaikan kalimat-kalimat sebagai berikut. Kita koma dulu ya, saya bacanya. Saya bacakan ya. Akar permasalahan bangsa ini politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK karena Yusuf Kala menggunakan rasisme, isu sara untuk memenangkan Anies Sandi. Betul. Dan untuk kepercayaan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kaya orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah, Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa orang Islam. Banyak Kristen juga di NTT yang miskin. Di Papua orang Kristen yang miskin. Di Bali orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak lihat. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Gitu ya. Bahwa kata-kata ataupun isi kalimat yang sengaja diucapkan oleh terdakwa dalam orasinya tersebut yang menyangkut pribadi Yusuf Kala dan keluarga Yusuf Kala adalah tidak benar serta tanpa didukung dengan data yang akurat secara hukum. Bahwa ucapan yang disampaikan oleh terdakwa dalam orasinya tersebut dilakukan di tempat umum dengan diketahui oleh banyak orang, publik minimal 50 orang peserta unjuk rasa dan tersiar dan diketahui khalayak umum. Bahwa dari rangkaian kata yang telah diucapkan oleh terdakwa pada saat orasi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah menuduh seseorang, dalam hal ini Yusuf Kala dan keluarganya, telah melakukan perbuatan korupsi, dan hal tersebut diucapkan terdakwa di hadapan para pengunjuk rasa sehingga jaksa jelas maksud terdakwa mengucapkan kalimat tersebut adalah agar tuduhan korupsi terhadap Yusuf Kala dan keluarganya menjadi tersiar. Bahwa terhadap alasan kasasi dari terdakwa perihal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI keliru atau tidak benar menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, menurut Judeks Juris tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh Judeks Faksi telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut. Lagi pula keberatan kasasi terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi. Istirahat dulu ya. Ya, sedikit lagi ya. Ini putusan Sylvester Martina ya. Oke. Terhadap alasan kasasi pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum. Bahwa alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena Judeks Faksi tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa putusan Judeks Faksi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Judeks Faksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang masih harus diperbaiki karena masih ada alasan yang substantif yang belum dipertimbangkan oleh Judeks Faksi.
Menimbang bahwa ada alasan kasasi, penuntut umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan memang tidak tunduk pada kasasi. Judek faksi dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Namun meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang judek faksi, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan terdakwa belum dipertimbangkan judek faksi atau judek faksi tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Oke. Bahwa dalam putusan perkara Aquo masih ada yang belum dipertimbangkan oleh judek faksi, yaitu Yusuf Kala pada saat terdakwa melakukan orasi memiliki posisi sebagai wakil presiden. Ini berarti tidak hanya memfitnah pribadi Yusuf Kala, tapi juga telah menghina seorang pejabat negara dan sekaligus simbol negara yang seharusnya harus dijaga dan dihormati martabatnya. Mengingat menjatuhkan martabat dan kehormatan wakil presiden sama saja dengan menjatuhkan martabat dan kehormatan bangsa dan negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judek faksi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa ditolak dan pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 dan seterusnya tanggal 30 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat pasal 311 ayat 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 84 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, luar biasa ya, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 garis miring terdakwa Sylvester Matutina dan pemohon kasasi 2 garis miring penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29 dan seterusnya tanggal 29 Oktober 2018 yang mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 dan seterusnya tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Dr. Haji Andi Ayub Saleh SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ghazal Basaleh SH, MH, dan Dr. Haji Edi Armi SH, MH, Hakim-Hakim Agung sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota serta Judika Martin Hutagalung SHMH, panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Ketua Majelis Dr. Haji Andi Ayub Saleh SHMH, hakim-hakim anggota Dr. Ghazal Basaleh SHMH, kemudian Dr. Haji Edi Armi SHMH, panitera pengganti Judika Martina Hutagalung SHMH. Jadi saudara sekalian, ini diputuskan pada tanggal 20 Mei ya, pada tanggal 2019. Nah, kira-kira 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum dijalankan atau dieksekusinya putusan tersebut. Betapa tidak efektifnya ya pengadilan kita dan kejaksaan. Sudah inkrah 2019, tapi 6 tahun kemudian belum dijalankan pidananya. Jadi saudara sekalian, ada hal-hal yang ingin saya highlight ya, sangat saya garis bawahi begini. Saya orang yang tidak suka dengan adu mengadu. Ya, menggunakan pasal pengaduan, apalagi pasal yang diadukan oleh orang lain. Tetapi saya hargai Yusuf Kala yang mengadukan sendiri menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP. Sama penghargaan yang sama diberikan kepada
Jokowi yang mengadukan sendiri berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP. Hanya bedanya, ya, dalam Yusuf Kala ini tidak ada anasir-anasir lain yang menjadi pahlawan kesiangan yang ikut mengadukan. Padahal dulu tersedia sarana untuk itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1946 yang isinya pasal 14 dan 15 tentang menyebarkan berita bohong atau hoax, dan banyak korbannya. Nah, bagusnya sobat era sekalian, Yusuf Kala tidak menggunakan kekuatan penegak hukum untuk berkreativitas menggunakan delik yang bukan delik aduan. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang 1 1946 yang dikenakan kepada macam-macam, ya, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Edi Mulyadi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dengan dianggap menyebarkan berita bohong, maka sesungguhnya istilahnya betul-betul digunakan instrumen kekuasaan untuk mempidanakan orang tanpa yang bersangkutan yang merasa dihina itu tidak capek-capek karena bisa menggunakan tangan orang lain. Pada era dulu, ya, terkenal tuh, ada orang yang suka sekali mengadu, bahkan Haikal Hasan yang masih menjadi oposisi Jokowi bermimpi pun diadukan menyebarkan berita bohong. Luar biasa jadinya, ya. Oke, karena itu kita hargai Yusuf Kala yang menggunakan pasal-pasal yang memang menjadi delik aduan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun sehingga tidak dipenjarakan. Nah, pertanyaannya adalah, setelah kasus ini terjadi pertama kalinya 2017 dan sekarang tahun 2025, berarti sudah 5 tahun. Dan kalau kita hitung dengan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka sudah 2019 sudah 6 tahun tidak dilaksanakan putusan ini. Jadi sahabat semuanya, wajar kalau kemudian tiba-tiba ada yang menuntut agar putusan ini dijalankan, dieksekusi oleh pengadilan, oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sekali lagi saudara sekalian, saya termasuk orang yang selalu menentang, ya, penggunaan hukum-hukum pidana untuk menyelesaikan pertikaian politik yang terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya selalu inginnya kalau itu tidak benar, ya dibantah saja. Nanti biarlah rakyat Indonesia yang lebih percaya mana, Sylvester ataukah Yusuf Kala, kan mestinya begitu. Jadi kita adu ide integritas di masyarakat, tetapi harusnya tidak menggunakan kekuasaan. Nah, hal yang sama sebenarnya, kalau saya mau jujur, ya, harusnya berlaku juga kepada Jokowi yang harusnya tidak perlu mengadukan Roy Suryo dan lain sebagainya yang katanya saya tidak mengadu, saya hanya menceritakan sebuah fenomena, ya seperti sebenarnya, karena itu kan kode bagi penegak hukum untuk bekerja. Nah, saudara sekalian, tetapi persoalannya adalah hukum sudah dilaksanakan prosesnya dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ya tidak ada cara lain, memang harus dieksekusi. Karena kalau tidak, putusan hanya akan di atas kertas. Tapi sekali lagi, saya bukan orang yang setuju apa-apa menggunakan pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah dan lain sebagainya. Tetapi karena sudah terjadi dan kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, demi penghormatan terhadap putusan pengadilan, ya dieksekusi. Tapi besok-besok bila perlu, ya, pejabat-pejabat itu tidak perlu berlindung di balik simbol negara, kemudian kehormatan dan lain sebagainya untuk meredam aksi kritis dari masyarakat. Nah, pada waktu itu, ya barangkali ada persaingan politik tingkat tinggi 2017, dan kita tahu kan hasilnya Anies Baswedan Sandiaga Uno memenangkan pertarungan, ya, terhadap pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni dan Ahok, ya, Jarod Saiful Hidayat. Bayangan saya, Sylvester mungkin pendukung Ahok pada waktu itu, tapi itulah politik. Sekarang dia tetap mendukung Jokowi, ya, dan kemudian Prabowo Subianto yang notabene at that time itu mencalonkan Anies Sandi. Anies non partai, Sandi berasal dari Partai Gerindra. Begitu sobat RH sekalian, ya. Jadi kalau bisa anak-anak bangsa tidak usahlah menggunakan pasal-pasal penghinaan dan lain sebagainya,
kita tidak ingin ya orang yang berpendapat yang dipenjarakan. Kita ingin yang dipenjarakan itu adalah maling, koruptor, penjamret, ya, penggaruk uang negara dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar berpendapat, ya kalau memang ada satu argumen, ya lawan dengan argumen lainnya. Tapi ya ketika sudah menjadi putusan yang inkrah, ya tidak ada cara lain, harus dilaksanakan dan harus dieksekusi hukumannya sebanyak 1 tahun 6 bulan. Begitu saudara sekalian ya, nanti kan kita lihat apa yang terjadi, siapa yang menuntut Sylvester masuk penjara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi ya jangan begitulah. Kedua belah pihak, saya yakin. Jadi nilainya karena ini sudah terjadi saja. Tapi kalau belum terjadi ya sudahlah, kita nggak usah gunakan pasal-pasal yang beginian. Ya, perbedaan pendapat itu biasa di antara anak bangsa sesungguhnya. Begitu saja sobat era sekalian ya. Begitu saja, lumayanlah sudah ngantuk saya. Mudah-mudahan ini bisa didengar dan kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kalau negara ini mau maju, pejabatnya tidak boleh tipis telinganya, rakyatnya diberikan kebebasan untuk bersuara, tetapi itu harus menjadi pembelajaran kita semua. Jangan sampai kemudian kita tidak mau dipidanakan, tapi kita hanya mau memprovokasi orang untuk dipidanakan. Saya dari semula sudah mengatakan tidak pernah setuju pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, apalagi kepada pejabat publik. Kalau pendapat yang dikemukakan itu tidak benar, ya, maka dijawablah, ya, bikin kontra argumen. Kalau pendapat itu dimuat katakanlah di sebuah media, minta media itu memuatnya sebagai hak jawab dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya apakah jaksa gercep atau tidak, karena kita tahu bahwa Sylvester adalah for the time being bagian dari kekuasaan. Sekarang secara resmi menjadi komisaris di Food ID ya, dan kita tidak tahu apakah kedekatannya kepada Jokowi dan konon katanya terhadap Prabowo itu bisa berbuah sebuah kesewenangan hukum bahwa tidak mesti menjalani hukuman karena kebal hukuman. Mudah-mudahan tidak. Tapi sekali lagi nggak suka saya dengan yang begini-begini ya. Balas membalas dengan menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ya. Karena menggunakan tangan negara, harusnya yang namanya pidana itu ultimum remedium. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan jelas penjelasan saya karena sedikit ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar.